Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Kenalan nggak ya? Ya kenalan lah. Halo, nama gue Feby. Gue mau ceritain pengalaman yang serem banget dan gak akan pernah gue lupain sampai kapanpun. Titik, no debat deh pokoknya. Hehehe. Kejadian ini terjadi di tahun 2020. Kebetulan waktu itu lagi hari libur kenaikan kelas. Nah, mumpung lagi libur nih, biasanya keluarga besar gue tuh pasti ngajakin jalan-jalan gitu. Dan bener aja, tante dari ibu gue ngajak ke pemandian air panas di daerah Gunung Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Awalnya sih semua pada nggak setuju nih. Terus setelah musyawarah berjam-jam di WhatsApp, akhirnya semua anggota keluarga besar gue pun setuju. Lalu kita semua sepakat berangkat besok lusa. Nah, 1 hari sebelum berangkat, kita mutusin buat nyewa elf untuk pergi ke tempat liburan kita. Ini elf kendaraan ya guys, bukan elf negeri dongeng, hehe. Setelah berhasil mencari elf yang harga sewanya lumayan murah meriah terkecer-kecer, kita pun langsung patungan buat bayar uang elf dan setuju kalau yang nyetir itu nantinya bapak gue tercinta. Ya pokoknya semuanya berjalan dengan lancar lah di awal. Keesokan harinya pemilik elf nganterin elfnya ke rumah gue. Pas gue lihat nih, elfnya agak mengkhawatirkan sih ya, karena ternyata nih elf udah tua. Pantes aja harganya murah banget. Pas lagi mau manasin elfnya juga ternyata udah susah banget ngidupinnya. Ya maklum lah, namanya juga elf tua. Setelah nyala, bapak gue ngecek tuh semua bagian mesin elfnya. Ternyata bener aja, klaksonnya tuh nggak bisa bunyi. Apalagi, om, telolet om, mana bisa. Nah, dari sini udah mulai kayak ada tanda-tanda nih. Perasaan gue dan bapak gue mulai nggak enak gitu. Bener-bener khawatir, tapi ya gimana, udah terlanjur disewa. Setelah sampai di titik kumpul, naiklah kita semua ke dalam elf. Dan perjalanan pun dimulai. Awalnya gue deg-degan karena ini elf gak bisa ngebut. Bener-bener slowly banget deh jalannya. Tapi pas memasuki kawasan Gunung Ijen, gue mulai menikmati indahnya pemandangan yang bagus banget. Gue kesampingin deh perasaan gak enak tadi. Sampai akhirnya kita sampai di tujuan. Tapi ternyata pemandiannya tutup woi. Anjir lah, udah jalan jauh-jauh dengan elf tua, malah tutup. Kita semua kecewa berat dan bingung mau beralih ke tempat wisata mana lagi. Soalnya kita benar-benar udah siap nyebur nih ke pemandian. Segala udah bawa bekal mie, malah tutup. Lagi bingung mau lanjut kemana, tiba-tiba ada nenek-nenek yang nawarin buat mandi ke pemandian air panas milik warga sekitar. Kita yang agak sedikit ragu akhirnya diyakinkan sama bapak gue. Karena ya sayang kalau nggak jadi mandi air panas. Toh tadinya kan kita emang mau ke pemandian juga. Akhirnya dengan nekat kita terima juga deh tawaran si nenek ini. Dan kita semua pun langsung OTW Icikiwir ke sana. Setelah sampai di sana, gue lihat pemandiannya lumayan bagus sih. Luas juga gitu tempatnya. Ya lumayan lah bikin hati senang. Kita pun langsung mandi di sana. Gue dan saudara-saudara gue yang lain langsung banget tuh nyebur. Airnya enak banget, anget-anget gitu, gak begitu panas dibanding pemandian yang lain. Terus juga di tempat ini ya cuma kita-kita doang yang mandi. Bener-bener gak ada yang lain deh. Kan jadi enak ya berasa kolam private. Hahaha. Di tengah gue dan saudara-saudara gue pada berendam, gue lihat-lihat nih ibu bapak gue dan tante om gue pada sibuk cuci muka. Awalnya gue pengen nanya, cuma gak jadi karena setelah gue pikir mungkin mereka emang mau cuci muka dulu kali ya. Lagi pula cuci muka juga bukan hal yang aneh-aneh banget. Jadi gue lanjutin deh main airnya sebagai mermaid man dan Berneke boy. Gak lama gue berendam-berendam, gue dan saudara gue dipanggil suruh cuci muka juga. Pas gue tanya bapak gue, ternyata mereka disuruh si nenek. Katanya kalau orang luar mau mandi mesti cuci muka dulu. Ibarat ngebersihin diri dulu gitu deh. Kalau nggak cuci muka, nanti pemilik pemandiannya bakalan marah dan bisa bahaya buat kita. What the hell? Ngapain nggak ngomong dari tadi, anjir? Gue juga nggak ngerti sih maksudnya gimana. Tapi daripada ribet, gue turutin aja dah tuh. Nah tapi ada beberapa saudara gue nih yang gak mau cuci muka, malah lanjut berendam. Padahal udah dibilangin, cuman ya emang merekanya aja gak mau. Udah dipaksa juga tetep gak mau.
Setelah asik mandi-mandi di pemandian air panas, akhirnya kita semua siap-siap mau pulang. Nah, sebelum pulang, tiba-tiba nih, saudara gue pada muntah. Nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba mereka pada muntah aja gitu. Anehnya lagi ya, muntahannya tuh warna hijau anjir, kayak slime. Ew. Padahal kita nggak ada yang makan sayur dan dari tadi ya cuman makan mie aja. Lalu di tengah kepanikan ini, tiba-tiba si nenek datang sambil bawa minuman, terus bilang gini, "Pasti kalian nggak cuci muka ya tadi? Kan saya udah bilang kalau nggak cuci muka nanti si pemilik bakalan marah." Anjir lah, di situ gue udah merinding banget tuh. Untung aja tadi gue cuci muka. Kalau nggak bisa muntah-muntah kali tuh kayak mereka. Setelah minum ramuan dari si nenek, alhamdulillah ketiga saudara gue udah nggak muntah-muntah lagi. Cuma mereka kelihatan pucet banget, woi. Akhirnya kita buru-buru pulang aja tuh supaya mereka bisa istirahat. Singkat cerita, kita pun OTW pulang. Baru keluar dari pedesaan itu, belum lama tiba-tiba ada kucing hitam lewat. Bapak gue langsung ngerem mendadak dong dan bikin kita istighfar semua. Bapak gue turun buat mastiin si kucing hitam. Tapi pas dicek, ternyata nggak ada apa-apa. Asli, hawanya nih udah mulai gak enak banget. Coba kalau hawanya bisa dikasih MSG, pasti jadi enak. Hehehe. Canda ya guys. Intinya hawanya gak enak banget deh, bikin merinding. Mana udah mendung lagi dan gerimis. Gue dan yang lainnya terus istighfar dan berdoa aja, semoga bisa selamat sampai rumah. Pas bapak gue mulai ngejalanin mobilnya lagi, tiba-tiba kita semua kayak lagi ngelindes sesuatu. Kayak apa ya? Rasanya tuh kayak ngelewatin polisi tidur tapi agak empuk. Akhirnya bapak gue turun lagi dong buat mastiin. Soalnya takut kucing yang tadi lari ke bawah mobil. Tapi anehnya pas bapak gue turun, itu jalanan yang gak ada apa-apa. Jalanannya mulus dan biasa aja. Singkat cerita, bapak gue nyoba ngebut dengan Aqua ini. Tapi naasnya pas ada tikungan dan turunan, remnya blong dong. Iya anjir, remnya blong. Bapak gue langsung teriak, "Remnya blong ini!" Dengan ketakutan, sisi mobil teriak. Karena emang jalannya licin dan curam juga sih. Dengan sangat cepat, tiba-tiba bunyi, "Dubrak!" Bapak gue nabrak tebing dan mobilnya kebalik. Gue udah pasrah. Kejadiannya begitu cepat dan sangat traumatis. Dengan sekuat tenaga, gue coba sadar dan nyoba nyelamatin yang lain. Alhamdulillah, kita semua selamat. Kita semua nggak ada luka yang parah gimana-gimana, kecuali ibu gue. Karena ibu gue duduk di kursi depan, akhirnya kita nyari pertolongan dan gak lama ambulans datang buat bawa kita ke rumah sakit terdekat. Kita semua dikasih pertolongan pertama, tapi sedihnya ibu gue harus segera dirujuk ke RS yang agak besar untuk penanganan lebih lanjut. Karena ibu gue mengalami cedera yang cukup parah dengan patah lengan dan kaki. Akhirnya bapak gue langsung nemenin ibu gue ke rujukan RS lain. Sementara gue dan saudara-saudara gue dianterin pulang sama polisi-polisi. Setelah beberapa hari, bapak gue nemuin pemilik elf dan minta maaf atas kejadian kemarin dan sedikit cerita tentang beberapa gangguan yang kami alami. Untungnya si pemilik elf memaafkan dan gak minta ganti rugi atas kerusakan mobilnya. Pemilik mobilnya juga sempat cerita kalau elf ini punya cerita kelam. Jadi 8 tahun lalu, elf ini pernah kecelakaan tunggal dengan membawa rombongan family gathering komunitas pencinta hewan. Naasnya, satu orang meninggal dunia bersama seekor kucing yang terlempar ke jurang karena nggak pakai seatbelt. Alhamdulillahnya, yang lain selamat. Sejak kejadian itu, mobil ini udah nggak pernah ada tuh yang mau nyewa. Bahkan dijual pun gak ada yang mau beli. Padahal udah dijual dengan harga yang sangat murah. Dan baru kali ini bapak gue mau sewa dan ternyata malah terjadi lagi kecelakaan yang traumatis. Untung kami semua selamat. Dari sini gue sadar, pentingnya nyari info dulu. Minimal nanya kelayakan mobil deh. Pernah ini itu gak atau gimana-gimana. Dan yang paling utama, kalau kita berkunjung ke tempat baru yang asing, please banget deh buat ikutin aturan yang ada. So, sekian cerita dari gue. Salam, gue punya cerita. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya.